Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Masuk semua? Masuk. Sulaiman, masuk semua ya. Kemudian kita sebelum mulai pelajaran kita melakukan ulang wajib. Pak, diulang Pak. Baik, kita mulai dari awal ya. Ya, sudah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran saat kita belajar. Berdoa mulai. Ya, sebelum mulai pelajaran itu akan mengakses terlebih dahulu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Baik. Sebelum ini kita akan bermain ice breaking dulu. Ya. Bermain ice breaking supaya apa? Sebelum mulai pelajaran kita apa? Tidak tegang ya. Dulu. Coba. Aturannya seperti ini. Setiap kelompok itu setiap ini ada dua ya, saling berhadapan. Ingat sebelah kanan atau kiri ya? Sebelah kanan kalian atau kiri? Saling berhadapan. Saling berhadapan. Kemudian ingat yang sebelah kanan kita akan bermain cerdik dan cerdas ya. Cerdik dan cerdas. Sebelah kanan itu adalah cerdik, sebelah kiri adalah cerdas. Silakan jadi berhadapan dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, sudah langsung, tidak apa-apa. Ya, kemudian tangannya diangkat. Tangannya diangkat ya. Tangannya
berhadapan. Sudah ya, biasakan kita mulai dari sekarang ya. Kita coba dulu. Silakan tangannya. Yang sebelah kanan tadi apa? Kiri. Sebelah kiri. Sedang. Dan tidak berbeda caranya sudah gampang. Yang ada saja. Maka kita mulai coba ya. Ketika saya sebutkan cerdik, ya, maka cerdik harus mengumpul dan cerdas harus menghindar. Coba kita mulai 1, 2, 3. Cerdas. Cerdas mengumpul ya. Boleh cerdik. Coba 1, 2, 3. Cerdik. Lagi. Mulai ya. Cerdik. Dengarkan perintahnya dulu. Lurus. Cerdas. Lagi. 1, 2, 3. Cerdik. Lagi, satu kali lagi ya. Lagi, coba. Konsentrasi. Ya, coba. 1, 2, 3. Tuh. Posisi tetap, tangan tetap. Cerdas. Baik, kita akan ke sini. Kita ke manage speaking yang sudah tegaknya. Kita ke materi pembelajaran sekarang. Ada yang ingat kemarin itu materinya apa? Ya. Sekarang kita lihat. Sekarang kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tahukah kalian bagaimana kondisi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Yang keras. Wilayah yang kaya meliputi wilayah kepulauan yang terletak dari Sabang sampai Merauke. Serta wilayah yang kaya berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudra. Ya, ada lagi? Kondisi wilayah kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat beragam karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan dataran rendah dan wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Ya, kita lihat kondisinya ya, kondisi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu ini. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari kepulauan dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 16.000, menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Wilayah negara Indonesia sebagian besar adalah laut yang mencapai sekitar 2/3 bagian. Sedangkan sisanya wilayah darat. Wilayah NKRI juga mencakup udara yang ada di atas wilayah laut. Jadi intinya begini, Indonesia itu terdapat beribu-ribu negara yang sangat besar.
Kemudian luas wilayahnya itu 3/4 bagian itu adalah lautan ya. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kemudian di udara juga ada batasannya ya. Selain dari daratan, udara juga ada batasan dan laut juga ada batasannya. Kita lihat dulu video ya, batasan Indonesia itu seperti apa. Batas-batas wilayah Indonesia itu seperti apa? Kita simak dulu video penjelasannya ya. Kita perhatikan. Kalian simak dulu video pelajaran ini. Hey, go. Ini video pembelajarannya, silakan disimak dulu ya, kalian pahami seperti apa batas wilayah tersebut. Dan untuk luas lautan. Halo teman-teman, dengan video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang batas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan total luas negaranya yaitu 5.193.250 km persegi. Luas ini mencakup luas daratan dan lautannya dengan luas daratannya yaitu sebesar 1.919.440 km persegi dan untuk luas lautannya sebesar 3.273.810 km persegi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara luas ke-7. Yang pertama itu adalah Rusia, kemudian ada Kanada, kemudian Amerika Serikat, kemudian yang berikutnya ada Cina, kemudian ada Brazil, dan yang keenam itu Australia, sedangkan ketujuh sendiri adalah Indonesia. Kemudian Australia yang pertama yaitu adalah Samudra. Kemudian yang kedua adalah Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan lihat batas wilayah Indonesia ini nanti akan kita bagi untuk wilayah utara, selatan, barat, dan timur. Untuk yang pertama, kita cari dulu batas wilayah yang utara. Laut Andaman. Laut Andaman ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara India dan juga Thailand. Kemudian batas berikutnya adalah Gondwana yaitu Selat
Indonesia dalam lagi memisahkan wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Selatan ini memisahkan. Batas wilayah Indonesia bagian utara yang berikutnya adalah Malaysia. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia Utara di Pulau Kalimantan. Kemudian batas berikutnya adalah Laut Sulawesi. Laut Sulawesi ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara Filipina. Kemudian batas berikutnya adalah sebuah samudra yang sangat luas. Ini adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini memisahkan wilayah Indonesia dengan negara Palau. Oke teman-teman, sekarang kita mulai wilayah Indonesia sebelah selatan. Wilayah Indonesia sebelah selatan yang pertama dibatasi oleh Laut Arafura. Laut Arafura ini terletak di Kepulauan Papua. Laut Arafura ini boleh juga kita sebut dengan wilayah Indonesia dengan Australia. Kemudian batas berikutnya ada Laut Timor. Laut Timor ini membatasi wilayah Indonesia dengan Australia dan Timor Leste. Kemudian batas berikutnya adalah negara Timor Leste. Timor Leste ini berbatasan langsung di darat dengan wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia bagian selatan yang berikutnya adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia ini merupakan samudra yang sangat luas. Di Samudra Hindia ini ada sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Christmas. Pulau Christmas ini masuk ke dalam wilayah Australia. Oke teman-teman, sekarang kita lihat batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Di sebelah barat ini, wilayah Indonesia dibatasi oleh samudra yang sangat luas ya. Ini adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia ini membatasi wilayah Indonesia sebelah barat. Sekarang kita lihat batas wilayah Indonesia sebelah timur. Kita lihat ya sebelah kanan. Nah, batas wilayah Indonesia sebelah timur yang pertama itu juga masih dibatasi oleh samudra ya. Samudra yang sangat luas juga, ini adalah Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia bagian timur yang selanjutnya adalah Papua Nugini. Indonesia berbatasan langsung di darat dengan negara Papua Nugini. Nah, itu dia tadi teman-teman batas wilayah Indonesia. Sekarang kita ulang lagi ya. Tadi itu membatas wilayah Indonesia sebelah utara. Ada dalam Andaman, Selat Malaka, Selat Singapura, kemudian ada Laut Cina Selatan, ada negara Malaysia juga, dan ada Laut Sulawesi serta Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Ada Laut Arafura, ada Laut Timor, kemudian ada negara Timor Leste dan Samudra Hindia. Kemudian batas wilayah Indonesia sebelah barat ini ada satu namanya Samudra Hindia. Dan terakhir batas wilayah Indonesia sebelah timur yang pertama ada Samudra Pasifik dan ada negara Papua Nugini. Itu dia beberapa batas wilayah Indonesia. Dan sebagai negara sebangsa untuk tahu agar wilayah negara kita tidak diambil oleh negara lain. Nah, terus ya, terima kasih terus bangsa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.
Kalian sedang menyimak video tentang batas-batas wilayah negara. Ya. Dari video yang kalian simak tadi, apa ada yang mau bertanya? Ada ya? Baik. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah proyek ya. Kalian membuat peta konsep tentang batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kalian membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Dari di sini ada kelompok A, kemudian kelompok B dan kelompok C. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompok satu. Coba ini maju ke sini. Ada ya. Silakan coba coba dengarkan dulu. Di sini ada sebuah LKPD. Tugas kalian itu membuat peta konsep. Silakan kalian cari contohnya, baik itu di YouTube ataupun di silakan gunakan HP-nya masing-masing. Untuk contoh dan model bisa kalian cari di internet. Baik. Tapi sebelum mengerjakan, kalian baca ED tersebut. Ibu kasih waktu selama kalian kerjakan selama 10 menit ya. Silakan dikerjakan.
Ini batas waktu. Ya, ya, ya. Langsung ke kopi. Gampang kan dan
Ini sudah. Ada yang mau bertanyakan? Berangkat. Wilayah Kesatuan Indonesia. Oh, bukan tentu nanti. Ratakan laut Arab laut Arab laut ya Arab mereka
India. India. Aksara, Malaysia, Singapura. Dia mana ini? Pak Poles, Filipina, Malaysia, Singapura. Ada India ya, ada Barat. Mudah. Dah ini dia. Kita kata pada Australia. Jauh ya, jauh. Malaysia. Sudah. Nah, kalau sudah silakan nomor 1. Kelompok A mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan maju. Untuk kelompok A. Coba perhatikan. Ya, silakan. Ya. Silakan nomor 1. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh belajar intinya adalah masalah masalah sebagai materi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah yang berikut adalah penjelasan mengenai batas-batas daratan Indonesia. Batas daratan di sebelah barat ditetapkan oleh garis batas dengan Malaysia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Batas daratan di sebelah timur ditetapkan oleh garis batas dengan Papua di Pulau Papua. Batas daratan sebelah utara didefinisikan oleh garis pantai Pulau Utara mencakup Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Batas daratan sebelah selatan ditetapkan oleh garis pantai yang membentang di sepanjang Samudra Hindia dan Laut Australia. Batas daratan di
luar pulau-pulau terluar Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Siapa yang bertanya? Nomor berapa? Silakan, tangannya diangkat. Ya. Apa yang menjadi faktor penentu pada wilayah puncak tentang datang? Jawab, batas wilayah Indonesia di sebelah selatan ditentukan oleh garis pantai yang membentang di sepanjang Samudra Hindia dan Laut Australia. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kelompok ini? Ada. Ya, ayo. Ya, ada. Ya. Baik, saya bertanya. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan ditentukan oleh bagaimana batas perairan kepulauan Indonesia ditetapkan? Silakan, jawab. Batas perairan kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan fungsi garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan kepulauan. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Silakan, selanjutnya kelompok B. Nomor 2. Silakan maju. Mempresentasikan hasil jawabannya. Iya, dul. Baik. Gimana caranya? Yang dari mana tuh? Ini. Yang mana? Silakan. Oh, Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelompok saya sebagai program pandemi berarti ada sebagai agar yang dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia pada ruang udara yang merupakan bagian dari kegiatan nasional itu dan kita sudah dan kami mengenai bagi saudara menjadi negara yang penting dari kita berdasarkan kualitas udara wilayah Indonesia dan silakan. Baik,
saya akan bertanya dengan pertanyaan yang terkait dengan bagaimana Indonesia menjaga keamanan wilayah udara dan apa peran dari tentang wilayah Indonesia? Jadi kami jawab pertanyaannya berposisi yaitu saya akan menjawab Indonesia menjaga keamanan wilayah udara dengan memantau dan mengawasi lalu lintas udara. Angkatan Udara Indonesia berperan dalam pertahanan udara dan melibatkan operasi pengawasan melalui ada yang maksudnya lagi. Apakah udara Indonesia dalam melindungi mata udara nasional Indonesia? Saya akan menjawab. Hukum udara internasional memberikan kerangka kerja untuk penentuan batas udara nasional. Prinsip-prinsip dalam hukum ini diakui oleh negara-negara sebagai dasar kedaulatan mereka atas ruang udara di atas wilayahnya. Dan lagi yang mau bertanya, yang bisa dari terima kasih dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya, oke, silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa, saya perwakilan dari kelompok C. Saya sebagai moderator, di sebelah saya sebagai Akobas sebagai pemateri, dan di sebelah saya ada Rina sebagai leader. Baik, saya akan menjelaskan kepada pemateri. Batas laut udara di Indonesia dilakukan melalui beberapa konsep dan prinsip dalam laut teritorial, ekonomi eksklusif atau laut dalam atau continental shelf atau perairan kepulauan internasional. Batas laut ini menggambarkan tata hukum laut internasional dan regulasi nasional yang mengatur wilayah laut Indonesia. Perlu dicatat bahwa batas ini dapat disesuaikan melalui bilateral dengan negara-negara tetangga. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik dimaksud dengan cara produksi inklusif di dan bagian pasarnya ditetapkan di wilayah Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut di luar laut pada suatu negara untuk eksploitasi dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Batas ZEE Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil laut dari garis dasar. Silakan kepada kelompok yang lain jika ada yang ingin menanyakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok A akan bertanya, bagaimana Indonesia menentukan batas perairan kepulauan dan apa prinsip yang digunakan? Kepulauan Indonesia dilakukan oleh prinsip garis
yang membuka titik-titik seluar pulau-pulau seluar titik ini diatur dalam undang-undang Oke, dah. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, presentasi dari keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita perhatikan sekarang itu tadi hasil dari kalian ya pada saat mengerjakan di suatu proyek. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dulu, silakan disimak dulu. Tentang batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa? Itu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Coba dilihat di sini ada pertama itu batas wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 ya. Ada 3. Pertama itu ada daratan, kemudian ada lautan, ada darat ya. Batas-batas daratan itu seperti apa? Wilayah daratan Indonesia meliputi daerah pemukiman dan batas tertentu dan daerah di bawah permukaan bumi termasuk segala bentuk kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan ya, karena Indonesia itu sebuah negara yang besar dan terdiri dari beribu-ribu pulau, maka dari itu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan ya. Kemudian Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa, maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara tropis ya. Kemudian luasnya antara daratan dan lautan itu lebih luas. Lautan dan negara Indonesia disebut negara maritim ya. Kemudian ini selanjutnya nih, coba lihat batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di sebelah selatan ya. Itu berupa laut Indonesia dan laut Arafura yang berjalan langsung berbatasan dengan negara Australia. Dan di daerah timur itu berbatasan dengan Pulau Papua dan negara Papua Nugini. Kemudian di sebelah utara itu berbatasan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura. Kemudian di sebelah barat itu berbatasan dengan wilayah laut yang berbatasan dengan India. Itu adalah batas-batas daratan. Kemudian di wilayah perairan Indonesia juga ada batasannya ya. Di antaranya itu batasan-batasan Indonesia perairan itu ada perairan pedalaman yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dan garis pantai Indonesia itu ya. Kemudian perairan kepulauan yang terletak pada sisi garis pantai itu aturannya di zona maritim itu ya peraturannya. Perairan kepulauan perairan yang terletak pada sisi garis pantai lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Kemudian laut teritorial, apa teritorial itu? Wilayah laut yang diukur dari garis pantai kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil. Itu batasan batas laut negara Indonesia.
Yang dicari pada waktu air laut surut dari pantai gitu ya. Kemudian zona tambahan, zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal dan dari mana lebar laut teritorial itu. Kemudian zona ekonomi eksklusif itu apa? Suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan di Indonesia dengan batas keluar 200 mil. Jadi batasnya itu 200 mil. Kemudian landasan konfliknya begitu jaraknya antara 200 mil dan penilai udara itu juga ada batasannya. Ruang udara diukur mulai dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 kilometer. Wilayah Indonesia mencakup 33,7 dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan. Ya, kalau mungkin dari ini ada yang mau bertanya, silakan. Ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu kalian mengerjakan tugas untuk mendalami materi yang sudah kalian pelajari ya, mulai dari awal. Silakan dikerjakan. Di sini ada soal ya. Silakan buka HP-nya. Dikerjakan. Nah, Ibu share di grup. Ya, sudah ya. Sudah. Lihat. Setelah kalian mengerjakan soal, di sana ada soal sebanyak 10 ya, soalnya 10. Sebelum kalian tutup, setelah selesai mengerjakan soal, jangan lupa namanya ditulis. Silakan dikerjakan. Itu linknya sudah dikirim ke grup ya. Silakan dikerjakan. Sudah. Itu linknya. Iya itu. Ini. Ya, ini. Silakan. Ya, sudah ya. Iya ini. Ini. Ada 10 soal. Proses. Nah, ini seperti ini. Ya. Nih. Coba dilihat. Iya, videonya. Diklik. Sudah. Ya, kerjakan itu. Silakan ini ke temannya ini. Ini ke dulu. Ini ke dulu. Sudah dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit.
Bisa. Bisa. Ini HP-nya siapa? Silakan dilihat. Sudah ini ini. Mulai kan ada yang mulai itu. Dicek. Ini. Ya, ini yang jangan lupa menuliskan nama. Sudah. Langsung namanya ditulis. Jawabannya apa? Udah 10 semua. Sudah disuruh. Sudah selesai. Terus dulu dan buka. Terus namanya. Mana? Sudah saya. Siapa? Di mana itu? Sudah selesai. Sampai tuh. Sudah masuk. Ya, ini ada di nomor itu. Dapat berapa?
Sembilan, betul 9. Langsung ditulis ya. Oh, di sini papan tulisannya. Peringkat kan ada. Setelah selesai ya, kemudian kalian klik, kemudian ditulis namanya. Ya. Ini sudah ya. Sudah selesai. Sekarang sudah ada papan peringkat. Papan peringkatnya diklik. Ada tulisannya di situ, Pak. Diklik. Kemudian ditulis namanya siapa, nama kalian. Silakan bukannya langsung ketemu ya. Lihat 1, 2, 3 langsung ketemu di situ. Kalau sudah sudah ditulis. Dilihat berapa nilainya, itu berapa, peringkatnya berapa. Di situ kan ada 10 besar ya. Sudah, kalau sudah, iya, sudah ya. Kalau sudah, istirahat. Kita lihat dulu. Silakan kalian lihat. Itu untuk peringkat ke-1 masih ada ya. Siapa itu? Ahmad Azmi betul 10. Kemudian Rozak betul 10. Itu peringkat kedua. Kemudian Andra. Kalau peringkat ketiga Masida, peringkat keempat Jumrotul 5. Itu ya, sudah keluar peringkatnya ya. Kalau sudah, silakan kita selanjutnya kita refleksi dulu. Ya, berarti kita refleksi ya pada pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat ya. Silakan siapa yang bisa yang mau jawab. Mau ini dulu. Ayo, apa yang kalian pengalaman kalian pada hari ini, apa yang kalian dapat? Selain kami juga mendapatkan wawasan baru, pentingnya pengetahuan tentang perbatasan. Kami juga mendapatkan pengalaman saat berdiskusi sehingga saya mengerti hubungan perbatasan dan identitas negara. Ya sudah, silakan tepuk tangan dulu. Kemudian siapa lagi yang kedua? Saya. Apa pengalamannya? Kalian dapat? Dalam pembelajaran wilayah kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali info dan pengalaman saya yang dapat pada hari ini. Di antaranya kami bisa mengetahui batas-batas wilayah, proses-proses penetapan wilayah, menunjukkan kepada kami bahwa tidak selalu berjalan. Dan ini semua membuat kami menyadari tentang pentingnya perjuangan dan kesepakatan di masa lalu untuk batas-batas negara besar. Silakan tangan dulu.
ya, tapi perlu disampaikan sebelum menutup pelajaran ya, ibaratkan memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Kegigihan adalah kunci kesuksesan. Meski terjadi kegagalan, tetapi semangat yang tidak pernah mudah adalah yang membuat kita mencapai prestasi. Itu kalian harus tetap semangat untuk materi berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang batas wilayah negara kesatuan Indonesia, penetapannya ya. Silakan sebelum diakhiri, silakan untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa dulu. Pada pelajaran hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu perbuatan atau perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian. Kasih ya. Ini Pak. Ya. Ini. Pak.